Halo teman-teman pecinta serial Chinese drama, kita jumpa lagi di channel Ulasan Drama Asia. Kali ini, saya ingin membahas serial Chinese drama One and Only, bergenre sejarah, romans, dan wuxia, berlatar belakang kehidupan pada masa kerajaan Peizhen. Serial sepanjang 24 episode ini diadaptasi dari novel berjudul Isheng Ishi Meirenku, karangan Mo Pao Fei Pao. Dia juga yang mengarang novel dari serial drama Scarlet Heart, The Flame's Daughter, dan Gogo Squid. Serial One and Only ini mulai ditayangkan di China pada bulan Agustus 2021 oleh Tencent Video dan iQIYI. Pemeran utama dari serial drama One and Only adalah Alan Ren atau Ren Jialun, lahir di Santong, China di tahun 1989. Awalnya ia adalah pemain tenis meja profesional yang mengalami cedera sehingga terpaksa meninggalkan karir di bidang olahraga. Ia kemudian beralih ke dunia tarik suara sebelum akhirnya memulai debutnya di dunia film di tahun 2016. Serial yang mempopulerkannya antara lain The Glory of Tang Dynasty, The Destiny of White Snake, di mana ia beradu akting dengan Yang Tze, dan Under the Power, di mana ia beradu akting dengan Seven Tan, dan di tahun 2021 ini, ia bermain dalam 4 serial drama, di antaranya adalah Miss Crow with Mr. Lizard, dan One and Only. Dalam serial One and Only, ia berperan sebagai Chou Seung-chen, yaitu adik dari Kaisar Peizhen, dan seorang jenderal yang disegani oleh negara tetangga maupun seluruh pejabat negaranya. Pai Lu. Ia lahir di Changzhou, China pada tahun 1994 dan mulai masuk dunia perfilman di tahun 2017. Pai Lu mulai dikenal pada tahun 2019 saat berperan dalam serial drama The Legends, di mana ia berperan sebagai Lu Chao Yao, dan The Arsenal Military of Academy sebagai Xie Xiang, Lucky's First Love sebagai Xing Yun, dan serial Love is Sweet di mana ia berperan sebagai Chang Chun. Di tahun 2021 ia bermain dalam 3 serial drama, di antaranya adalah serial drama One and Only. Dalam serial One and Only ini, ia berperan sebagai Cui Siyi, seorang putri dari keluarga pelajar Cui yang sejak usia muda telah menjadi bisu karena ayahnya yang hilang tanpa jejak dan membuatnya sangat depresi. Wang Xingyue. Ia lahir di Hunan, China pada tahun 2002 dan mulai masuk dunia film di tahun 2019 dan bermain dalam serial drama di tahun 2021. One and Only adalah serial dramanya yang kedua, di mana ia berperan sebagai Liu Cixing, seorang anak dari keluarga kaisar yang dijadikan teman bermain dari Kaisar Liu Hui dan dijadikan calon putra mahkota. Li Yiru. Ia lahir di Huainan, China pada tahun 1990 dan ia pertama kali bermain drama di tahun 2015. Dalam serial drama One and Only, ia berperan sebagai Jenderal Hong Xiaoyu, salah satu dari 10 anak buah Chou Seung-chen. Chou Lula. Ia lahir pada tahun 1993 di China dan pertama kali bermain drama pada tahun 2019. Serial drama pertamanya adalah The Longest Day in Chang'an, di mana ia berperan sebagai putra mahkota Li Yu. Dalam serial One and Only, ia berperan sebagai Xiao Yan, seorang pangeran negeri Nanxiao yang meninggalkan negerinya dan memutuskan menjadi biksu sebelum akhirnya bertemu dengan Chou Seung-chen dan menjadi penasehat militernya. Ethan Yao atau Yao Yichen, ia lahir di Shanghai, China pada tahun 1985 dan telah aktif di dunia perfilman sejak tahun 2010. Di tahun 2019, ia bermain dalam serial Under the Power, di mana ia berperan sebagai Xie Xiao, dan di tahun 2020, ia bermain dalam serial Love and Redemption
di mana ia berperan sebagai Ting Niu. Dalam serial One and Only, ia berperan sebagai Cui Feng, kakak sepupu dari Cui Siyi, yang sangat mengagumi Cho Seung-chen dan pada akhirnya memutuskan untuk melepaskan marganya dan menggunakan marga keluarga Nanchen. Serial ini menceritakan seorang gadis bernama Cui Siyi. Ia adalah anak gadis dari keluarga Cui satu-satunya dan telah dijodohkan kepada putra mahkota sejak lahir. Sayangnya, kepergian ayahnya menyebabkan ia menjadi sangat sedih dan syok hingga menjadi bisu. Pergolakan politik di istana makin memburuk ketika Selirci meracuni kaisar hingga tewas dan mengangkat putranya Liu Hui yang masih berusia 6 tahun menjadi kaisar. Selirci secara sepihak merubah perjodohan putranya dengan Siyi dan menjodohkan Siyi kepada Liu Cixing, seorang anak familinya yang dijadikan putra mahkota baru demi meredam protes menteri-menteri kerajaan. Melihat hal itu, Paman Siyi memutuskan menitipkan Siyi kepada Cho Seung-chen yang kini menjadi paman kaisar dengan alasan memperbaiki hubungan antara keluarga Nanchen dan keluarga Cui. Dan Cho Seung-chen terpaksa menyetujuinya. Cui Siyi ditemani kakak sepupunya Cui Feng menuju kediaman Nanchen yang berada di wilayah barat. Siyi muda langsung terpesona pada karisma dan wibawa dari Cho Seung-chen yang muncul dan memimpin acara bersama tentara-tentaranya. Siyi sangat betah tinggal di kediaman Nanchen. Ia menjadi murid kesayangan Cho Seung-chen. Sementara itu, Ibu Suri yang otoriter selalu menekan Kaisar Liu Hui dan Liu Cixing yang dijadikan calon putra mahkota oleh Ibu Suri sering dihukum menggantikan Liu Hui. Kaisar Liu Hui yang baik hati tidak tega melihat penderitaan Cixing dan menghadiahkan lukisan Cui Siyi kepada Cixing. Cixing walaupun belum pernah bertemu dengan Siyi calon istrinya, langsung jatuh cinta dan tiap hari cintanya semakin mendalam. Tahun demi tahun berlalu. Cho Seung-chen sering pergi berperang dan Siyi hanya ditemani dayangnya dengan setia menunggu. Pada setiap kesempatan mereka bertemu, Cho Seung-chen mengajarkan Siyi bermain alat musik, catur, melukis, dan kaligrafi. Setiap momen kebersamaan mereka meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka berdua. Suatu hari Cho Seung-chen terlibat duel. Siyi yang melihat gurunya terdesak, membantu melemparkan pedang dan berteriak kepadanya. Dan itu menjadi kata pertama, Siyi bisa kembali berbicara. Kondisi politik istana masih belum membaik. Kasim Caoteng membunuh menteri-menteri yang setia dan jujur. Ia berkolusi dengan Jenderal Liu Yan. Ibu Suri yang awalnya mengendalikan kaisar dalam pemerintahan, kini telah dikalahkan oleh Kasim Caoteng. Ia ditahan di dalam kediamannya dan ia menjadi sangat murka. Cixing mengajak Ibu Suri bekerja sama untuk menjatuhkan Kasim Caoteng dengan imbalan kursi kaisar akan diberikan kepadanya. Cixing menawarkan bantuan kepada Kaisar Liu Hui untuk menginterogasi Xiao Yan, seorang pangeran dari negeri Nanxiao yang kini ditahan oleh Cho Seung-chen di wilayah barat. Ia mengambil kesempatan ini untuk pergi menemui Cho Seung-chen dan meminta bantuan menjatuhkan kekuasaan Kasim Caoteng. Selain itu, Cixing juga memiliki alasan pribadi, yaitu menemui Siyi, gadis yang sangat dicintainya. Sementara Siyi sendiri, yang telah memberikan hatinya kepada Cho Seung-chen, tidak tertarik kepada Cixing. Setelah Cixing menyampaikan keadaan yang terjadi di istana kepada Cho Seung-chen akhirnya bersedia membantunya. Dan Cixing pun kembali ke istana, menemui Kasim Caoteng. Melihat adanya kesempatan, Cixing membunuh Caoteng dan mengembalikan kekuasaan kepada Ibu Suri. Dengan adanya kesempatan untuk menekan Ibu Suri,
Paman Seyi meminta Ibu Suri membatalkan rencana pernikahan Seyi dengan Cesing, karena seharusnya Seyi adalah calon ratu, dan Cesing sudah pasti tidak akan pernah menjadi kaisar, karena Kaisar Liu Hui sebentar lagi akan mempunyai anak sendiri. Dan sebagai gantinya, Paman Seyi meminta anaknya yaitu Cui Feng untuk menikah dengan Qi Xinghua, keponakan dari Ibu Suri. Seyi sangat senang karena telah bebas dari kontrak pernikahan. Namun Cesing sangat kecewa. Ia masih terus mendekati Seyi dan bertekad untuk tidak melepaskan Seyi. Sementara itu, Ibu Suri yang memiliki ambisi besar berencana membunuh Kaisar Liu Hui anaknya sendiri karena ia merasa anaknya sudah tidak bisa lagi dikuasainya dan tidak menuruti perintahnya lagi. Ia mengurung kaisar dan selirnya yang sedang mengandung tua dan berniat langsung mengangkat cucunya yang akan segera lahir untuk menggantikan Kaisar Liu Hui yang akan segera dibunuhnya. Melihat Ibu Suri yang telah mengambil alih kekuasaan, Cesing segera meminta agar Ibu Suri menganugerahkannya dengan pernikahan lagi, dan ia kembali memilih Seyi sebagai calon istrinya. Ibu Suri menyetujui permintaan Cesing dan mengirimkan titahnya kepada keluarga Cui. Ibu Seyi akhirnya pergi menemui Seyi di kediaman Nanchen dan memberitahu Seyi. Seyi sangat sedih dan memohon kepada ibunya agar boleh menolak titah tersebut. Tapi Ibu Seyi mengatakan bahwa ia tidak punya kuasa untuk menolak. Seyi akhirnya menyerah. Ia ingin menghabiskan hari terakhirnya di Nanchen bersama Cho Seung-chen. Mereka berdua sama-sama tahu bahwa mereka saling mencintai, tapi takdir tidak mengizinkan mereka dapat bersama. Cho Seung-chen menuliskan nama Seyi di dalam istana tua yang telah disegel. Ini menjadi rahasia mereka berdua. Kaisar Liu Hui akhirnya dibunuh ibunya sendiri. Namun di saat Ibu Suri memaksa selir untuk melahirkan cucunya, ternyata bayinya tidak selamat. Ibu Suri membohongi seluruh kerajaan dengan menggunakan bayi orang lain demi mempertahankan kekuasaan tetap di tangannya. Berita kematian Kaisar Liu Hui dan pemalsuan bayi kaisar terdengar oleh Cho Seung-chen. Ia langsung mengatur siasat untuk menggulingkan kekuasaan Ibu Suri. Akhirnya kaisar baru diangkat dari kerabat Kaisar Liu yang berusia 5 tahun, bernama Liu Zhichen. Namun tanpa disangka, Liu Cixing bekerja sama dengan Raja Qinrong, seorang penguasa di Taiyuan, untuk membunuh Ibu Suri, menangkap Kaisar Liu Zhichen, dan menjebak Cho Seung-chen. Cho Seung-chen dituduh membunuh Kaisar Liu Zhichen dan melakukan pemberontakan. Dengan dukungan militer dari Qinrong, Cixing mengeksekusi Cho Seung-chen. Seyi yang telah dikurung oleh Cixing tidak mengetahui apa-apa tentang kejadian di luar kamarnya. Namun di saat penyiksaan terhadap Cho Seung-chen, Seyi mengalami kesakitan yang luar biasa, membuktikan betapa batin mereka benar-benar telah terhubung dengan sangat kuat. Setelah kematian Cho Seung-chen, Seyi menjadi bisu kembali. Ia tidak memiliki gairah hidup. Hingga saat Ibu Seyi menemui Seyi dan menyampaikan berita kematian Cho Seung-chen dan rencana pemberontakannya terhadap Kaisar Cixing, Seyi hanya bisa menangis tanpa suara. Ia tidak pernah percaya bahwa Cho Seung-chen memberontak. Dan saat hari pernikahannya tiba, Seyi menaiki menara kota dan menjatuhkan dirinya di depan seluruh pelajar yang datang untuk mengucapkan selamat kepadanya. Detik terakhir sebelum kematiannya, Seyi mengucap janji pada Cho Seung-chen. Apabila ada kehidupan selanjutnya, ia mau Cho Seung-chen menikahinya. Cixing tidak sempat menyelamatkan Seyi. Ia hanya bisa menangis pilu, meratapi kepergian Seyi. Seyi lebih rela mati daripada menikahinya.
Yang tersisa hanyalah saksi bisu cinta antara Cho Seung-cheon dan Se-yi. Cinta yang begitu dalam dan tulus, bukan cinta buta dan egois. Semoga di kehidupan berikutnya, mereka bisa kembali bertemu dan berjodoh. Demikian ringkasan serial drama One and Only, akhir yang menyedihkan. Tapi tidak usah khawatir, karena masih ada sequelnya yang berjudul Forever and Ever. Dalam serial ini, Cho Seung-cheon dan Se-yi kembali bertemu dalam kehidupan selanjutnya. Sebagai informasi tambahan, lagu-lagu soundtracknya sangat enak didengar. Lagu utamanya berjudul Ruku, dinyanyikan oleh Jang Bi-cheon, dan 3 lagu lainnya yaitu Ruyi dinyanyikan oleh Alan Ran, Wuyu dinyanyikan oleh Mimi Lee dan Jing Long, dan Ting Sin dinyanyikan oleh Cheng Yun Long. Teman-teman bisa cari lagu-lagunya di YouTube. Untuk saat ini di Indonesia, serial ini bisa disaksikan lengkap dengan subtitle bahasa Indonesia di channel iQIYI, WeTV, dan iFlix. Demikian ulasan dan ringkasan serial Chinese drama One and Only. Teman-teman, silakan like dan subscribe channel Ulasan Drama Asia. Sampai jumpa.